Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syaifullah Yusuf mengatakan PBNU tidak terlibat dalam pembagian kuota haji. Kuota haji yang dimaksud Gus Ipul adalah yang diduga didapatkan dari hasil korupsi di Kementerian Agama. Gus Ipul mengatakan PBNU mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto melalui KPK untuk menuntaskan korupsi di tanah air, termasuk korupsi kuota haji. Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lainnya. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat. Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kader NU yang juga Menteri Sosial ini pun meminta agar pengurus PBNU yang dimintai keterangan oleh KPK dapat memberikan penjelasan sebaik-baiknya sebagai warga negara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengamankan Direktur CV Binoto Ahmad Faisal dan seorang ASN Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang, Panji Ranggakusuma. Keduanya diamankan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi peningkatan prasarana perkeretaapian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau pada tahun 2022. Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi pada Juli 2024, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Wakil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan, kerugian negara dalam perkara ini mencapai hampir 2 miliar rupiah dari total nilai kontrak senilai lebih dari 11 miliar rupiah. Ini rangkaiannya kami laksanakan cukup panjang dari pemeriksaan saksi, pengecekan lapangan, pemeriksaan saksi ahli, sehingga sampai ada saksi ahli sehingga ditemukannya adanya kerugian negara ini yang sehingga kami proses sesuai dengan peraturan yang ada. Listiono menambahkan para tersangka dikenakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pihak kepolisian pun masih akan melakukan pengembangan dengan memeriksa saksi dan bukti yang ada untuk menemukan adanya kemungkinan keterlibatan tersangka lain dalam perkara ini. Gubernur Banten Andra Soni mengunjungi sekolah swasta SMK PGRI Kota Serang yang menjadi mitra program sekolah gratis Provinsi Banten. Pada kunjungannya, Gubernur Banten juga menyerahkan rekening tabungan gratis secara simbolis kepada perwakilan siswa. Selain untuk mengecek kelayakan sarana prasarana di sekolah, kunjungan ini dilakukannya dalam rangka memastikan tidak adanya pungutan liar pada program sekolah gratis yang sedang berjalan. Gubernur Banten pun mengingatkan agar semua sekolah swasta yang menjadi mitra program sekolah gratis di Banten tidak menarik pungutan yang dapat membebani orang tua siswa. Karena menurutnya dalam program sekolah gratis, seluruh pembiayaan telah ditanggung pemerintah Provinsi Banten dengan cara ditransferkan ke rekening siswa yang secara otomatis akan dipotong oleh sekolah. Selama belum dikucurkan itu nggak boleh ada pungutan, Pak? Gitu ya, Pak? Belum, memang nggak boleh, kan mereka sudah menandatangani MOU. Kalau misalnya masih nggak ada sanksi? Iya, sanksinya melanggar MOU. Ya. Putus kontrak. Bukan sekitar putus kontrak. Bukan. Ada konsekuensi hukumnya. Ya, ada konsekuensi hukumnya. Itu MOU, bukan main-main. MOU antara yayasan atau pihak sekolah dengan pemerintah Provinsi Banten. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman mengatakan program sekolah gratis ini telah menyasar 814 sekolah swasta dari 1.200 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKH di Banten. Kita di sini sudah menyampaikan bahwa untuk sekolah, kalau SMK itu kan maksimal 24 kelas dengan jumlah siswa 36.
Kalau SMA 12 kelas dengan jumlah siswa per kelasnya 36. Jadi kalau lihat dari yang sudah dilaporkan ke kita, tidak ada sekolah yang melebihi dari ketentuan itu. Sebelumnya, Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menggelontorkan dana sebesar Rp159 miliar untuk pembiayaan di semester pertama. Sementara itu, untuk pembiayaan program di semester kedua dipastikan akan dibayarkan pemerintah pada bulan September ini.